Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta qadamil ummahat. Anak-anakku sekalian berbahagia, khususnya di MTSN Madiun dan di Min atau di Min tapi di Emil aja ya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan mutiara hikmah di bulan Ramadan ini mengenai manajemen belajar kalian semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran, menuju zaman keislaman. Anak-anakku sekalian, terutama anak-anak yang masih di Madrasah Tsanawiyah Negeri, masa-masa kalian adalah masa-masa yang paling sulit di antara 3 masa sekolah yang lain, yaitu MI atau SD dan SMA atau Madrasah Aliyah Negeri. Karena pada saat kalian berada di Madrasah Tsanawiyah atau SMP, kalian akan menghadapi suatu perubahan yang luar biasa pada diri kalian, baik secara fisiologis maupun secara fisik ya. Akibat dari perubahan-perubahan itu akan membawa kebingungan pada kalian, apa yang terjadi pada diri saya, kenapa kok begini ya. Itu adalah suatu hal yang normal, tapi juga harus kita sikapi dengan benar. Kenapa? Karena pada saat itu kalau seandainya kalian salah melangkah, itu akan fatal sekali akibatnya ya. Kebanyakan akan sulit untuk memperbaikinya, meskipun masih bisa ya. Contohnya saat ini ya, kalian sudah pada masa akil balik ya. Seandainya pada masa akil balik itu kalian berpacaran ya, terus kemudian tanpa sengaja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua kalian ya, ini akan sangat berbahaya sekali ya, atau sangat menyengsarakan kalian maupun orang tua kalian, karena tidak akan ada ya orang tua di dunia ini ya, khususnya di Indonesia, yang bahagia atau bangga kalau anaknya hamil atau menghamili di luar nikah. Pasti itu mereka akan merasakan kehancuran atau perasaan mereka akan hancur yang luar biasa ya. Dan juga itu adalah akan mengurangi salah satu episode kehidupan kalian, atau membuat riwayat hidup kalian itu akan ada sedikit noda ya, meskipun besar nodanya ya, tapi kita anggap aja itu sedikit noda ya, untuk menyemangati mereka yang kebetulan telah tergoda oleh setan dan akhirnya melakukan hal tersebut. Kedua, pada saat itu ya, kalian akan juga mulai merasakan kebimbangan akibat suasana hati dan suasana lingkungan kalian di sekolah yang agak berbeda gimana ya, itu tadi ya, hubungannya dengan masalah psikis dan biologis tadi ya. Jadi hati-hatilah ya. Selanjutnya mengenai masalah belajar ya, terutama ini untuk anak saya yang berada di kelas 9, meskipun bisa juga diaplikasikan pada anak-anak yang kelas 1 atau 2, sehingga mereka nanti pada saatnya tidak akan mengalami kebingungan karena mau menentukan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pertama-tama ya, kalian akan dihadapi berbagai pilihan, karena di dunia ini selalu ada 2 pintu ya, atau 2 pintu pilihan yang akan harus kalian masuki ya. Yang pertama adalah pintu yang sebelah kiri ya, biasanya itu pasti hal-hal yang jelek-jelek ya, dan yang sebelahnya pintu sebelah kanan yang akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Contohnya ya, kalian sudah mau masuk ke madrasah, itu adalah sudah suatu starting point yang baik atau good starting point.
Kenapa ya? Pertama ya, whether you want or not ya, baik kalian mau atau tidak ya, you have to study. Kalian harus melajari ya. Apa itu fikih ya, apa itu tajwid. You have to master, kalian harus menguasai how to read Holy Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran ya, yang di sekolah lain tidak diajarkan ya. If it is ya, kalau diajarkan ya only maybe one a week, hanya seminggu satu kali ya. Nah, itu salah satu keunggulan dari kalian. And when you are like or you have a tendency, punya tendensi atau to memorize Holy Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran ya, it is a good start also ya, itu juga titik berangkat yang luar biasa juga ya. Why ya? If we learn or if we look at our master ya, mereka yang sukses or the one who have master all of Al-Quran, yang sudah menguasai seluruhnya Al-Quran itu, at least memorize, misalkan hafal ya, mereka tidak menjadi bodoh ya, karena terisi dengan begitu banyak informasi, begitu banyak. Kalau mungkin itu dibandingkan dengan komputer paling hebat pun sudah hang gitu ya, kalau mau menyimpan ilmu-ilmu dalam Al-Quran ya. Mereka malah tambah pinter ya, become professor, become a doctor. For example, Mr. Sumasi Azra, and then yes, I can remember there are so many person ya, banyak orang-orang ya yang hafal Quran, and also they are success, mereka sukses ya, dalam studi mereka ya, atau dalam mata pelajaran mereka. Selanjutnya anak-anak ya, when you are in the 9th grade, kalau nanti kan sudah kelas 9 ini ya, further step, langkah selanjutnya ya, you have to know you have to know yourself. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri ya. What is my hobby? What is my talent? You have to identify, harus kalian identifikasi ya, mana kecenderungan kalian ya. Because ya, for example ya, if someday ya, you have a job, kalau suatu saat nanti kalian punya pekerjaan ya, dan itu bisa connect ya, atau bisa sesuai with your hobby, dengan hobi kalian ya, you will working in good condition ya, in a nice environment. Kalian akan bekerja di tempat ya sesuai dengan kalian, sesuai dengan jiwa kalian, sesuai dengan hobi kalian ya, and you will enjoy, kalian akan menikmati pekerjaan atau kegiatan tersebut. And second, kedua, you must be realized with your condition ya, especially ya physical condition, terutama kondisi fisik kalian ya. If God give you ya, seandainya Tuhan memberikan kalian ya, only hanya 55 or maybe 50 cm high, hanya 50 cm aja tingginya ya, tapi masih bersyukur ya, masih punya setinggi itu ya. Ya, don't be a soldier or a policeman, jangan jadi tentara atau mengidol atau ingin bercita-cita menjadi seperti mereka ya. It is impossible ya, karena nggak mungkin ya. Ya, something is possible ya, kalau sesuatunya itu tidak memungkinkan ya, dan you still think of it, you still try to catch it, kalian masih tetap ingin ya mencapainya, it will destroy or will annoy, mengganggu ya fisiologis kalian ya. Karena itu identifikasi how you are, bagaimana kalian itu ya. Why sir, do you say that? Ya, ngapa kok bilang begitu Pak? Ya. So many of my friend ya, Jeng Alus
job ya, apa itu memilih apa itu pekerjaan yang salah ya. Although it has a great salary ya, punya gaji yang besar ya, tapi nggak bisa apa itu masuk ke dalam nurani mereka, atau tidak bisa menyenangkan mereka karena mungkin tidak sesuai dengan jati diri mereka ya. Karena itu memilih apa yang kalian apa itu senangi ya, dalam arti yang positif ya, itu sangat penting sekali. Selanjutnya dari situ ya, nanti kalian bisa juga ngobrol ke ya guru-guru yang lebih kompeten dalam hal ini, yaitu guru bimbingan konseling ya, untuk mengidentifikasi kecenderungan kalian kemana, tennya kemana ya. Tuh. Selanjutnya setelah itu semua selesai ya, atau meskipun belum selesai ya, kalian kira-kira nanti mau menuju kemana ya, meskipun itu masih lama, tapi kalau setiap hari sesuatu itu sering kalian ucapkan, kalian angan-angankan ya, itu akan insya Allah akan membuka apa itu namanya kekuatan batin kalian ya, bukan klinik ya, sesuatu dalam kalian akan untuk mencapainya. Selanjutnya setelah itu semua kalian lakukan, you must be realistic again, kalian harus realistis lagi ya. Dan harus follow the trend, mengikuti trennya. Dalam mengikuti tren itu gak ikut-ikut saja ya, tapi mengikuti tren yang bagus. For example ya, today ya, there are so many ya, ada banyak sekali ya online business ya, banyak sekali bisnis online ya. Is it bad or not? It depends ya, apakah itu jelek atau tidak tergantung ya, how we use it, bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita dapat untung, bagaimana kita apa itu dengan bisnis tersebut atau dengan usaha tersebut bisa apa itu membuat kita lebih baik, lebih pintar lagi ya, itu tergantung pada kita. Syukur-syukur nanti kalian bisa apa itu mewariskan pada keturunan kalian. Kalau lupa kok sudah sampai keturunan ya, itu penting sekali ya anak-anaknya. Supaya kita sebagai umat Islam itu betul-betul nggak hanya jumlahnya banyak ya, tapi kita juga berkualitas. Nah, mengenai apa itu sesuai dengan zamannya tadi, profesi yang sesuai zamannya tadi, ternyata para guru-guru yang sebagian ya, beberapa presentation sudah bisa ya, sudah bisa melakukan atau bisnis online tersebut ya dengan baik, dalam arti sudah bisa menghasilkan ya, bisa apa itu menambah ya, add their money, bisa melakukan uang for their needs ya, untuk kebutuhan mereka ya. The new trend baru yang mereka kuasai yaitu cryptocurrency ya. Nah itu yang kedua saya agak lupa, itu currency trader ya, sebagai seorang pedagang valuta, but online ya, karena kalau nggak online it is very hard in capital ya, sangat berat untuk modalnya. Kenapa semua ini saya ajarkan ya, meskipun saya nggak gitu hafal hadisnya, insya Allah ya kita harus mengajarkan anak keturunan kita sesuai dengan zamannya ya. Kalau kita masih apa itu, anak-anak kita sudah mulai komputer apa itu, sudah menggunakan komputer, kita masih menggunakan apa itu sempowa saja ya, kita akan ketinggalan zaman ya. Atau ya bisa mengikuti zaman tapi akan terlalu lama ya. Mereka sudah bisa ngitung bilioner, kita masih ngitung beberapa saja ya. Dan mereka sudah menggunakan software canggih, kita masih menggunakan, contohnya kalau komputer itu dulu namanya WordStar itu masih dipakai ya, nggak akan nyambung ya kepada generasi kita ya. Saya kira hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kalian. Kalau memang itu bermanfaat, semuanya dari Allah ya. Kalau ada kesalahan itu dari kesalahan Bapak sendiri yang ada sangat banyak keterbatasan dalam ilmu agama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.